Oke, shalom sekali lagi Bapak Ibu semua. Wow, luar biasa ya. Di awal tahun kita bisa kembali beribadah, senang sekali kita bisa kembali beribadah dengan tanpa kurang suatu apapun. Ya, bahkan kita semua bisa beribadah datang dengan tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa takut gitu ya. Karena tidak semua tempat bisa kita bisa beribadah seperti ini. Ya, kemarin saya baru melakukan perjalanan liburan dan saya dan istri kemarin di akhir tahun sangat-sangat merasa sedih sekali karena kami nggak bisa melakukan ibadah secara onsite begitu ya. Dan di satu negara di tempat kami ada di sana, ternyata waktu kami search gitu ya, kami mau beribadah di akhir tahun seperti itu. Di tanggal 31 kan kalau nggak salah itu hari Minggu betul ya? Nah hari Minggu kita berharap kita bisa beribadah secara onsite di salah satu negara dan di salah satu gereja gitu. Kami searching di salah satu tempat itu, kami lihat di Google, kami lihat di searching engine gitu, kami melihat ternyata sebuah tempat yang begitu besar, sebuah kota yang begitu besar, nggak lebih dari 20 gereja yang ada. Dan saya pikir, ini mana gereja yang mau saya datangin? Ternyata banyak gereja yang hanya sekarang menjadi sebuah tempat wisata, hanya tempat buat foto-foto. Di sana saya searching, saya lihat dia punya review, loh ini kok nggak ada ibadahnya ini, cuma di sebuah tempat, oh tempat bersejarah, dari santo apa gitu-gitu. Saya pikir, di mana saya harus beribadah seperti itu. Kami merasa sedih sekali gitu. Dan bersyukur buat teman-teman Bapak Ibu semua yang bisa beribadah secara onsite. Dan kita juga bersyukur di Indonesia kita bisa beribadah secara langsung tanpa harus takut-takut gitu. Saya melihat, akhirnya saya cari lebih dalam lagi, saya mendapatkan sebuah artikel dalam bahasa Inggris, mereka mengatakan bisa kamu beribadah di negara ini cuma harus underground begitu ya. Gereja underground, saya pikir gimana ini saya bawa anak-anak nih, nanti saya nggak bisa keluar dari negara ini gimana gitu ya, nggak bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, saya sedih juga kan gitu ya. Oke, itu sedikit dari saya, kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama dan mari sama-sama kita buka di dalam Matius yang pertama ayat yang ke-18 sampai ke-20 ya. Matius yang pertama ayat ke-18 sampai ke-25 ya. Matius 18 Matius pertama ayat 18 sampai ke 25. Judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya. Apa yang akan saya sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini? Ternyata pikiran kita tidak sebanding dengan pikiran Allah. Kita pasti tahu seperti itu. Tetapi kitanya seperti manusia pada umumnya sering memaksakan kehendak kita dan pikiran kita supaya Allah sesuai dengan pikiran kita. Padahal ternyata firman Tuhan mengatakan pikiranmu dan pikiran Allah itu sejauh timur dari barat, sejauh langit dan bumi. Seperti itu ya. Kita punya sebuah rencana yang baik, kita punya sebuah rancangan yang baik, kita pernah punya sebuah planning yang baik mungkin buat liburan kita, buat usaha kita, buat pekerjaan kita. Tetapi kok tiba-tiba di dalam perjalanannya tidak semua planning yang kita rencanakan itu baik adanya gitu ya. Saya tidak hanya berbicara bagaimana mengenai pekerjaan atau bagaimana apa yang mau kita kerjakan, tetapi rencana Allah lebih besar daripada itu. Rencana Allah lebih berkuasa daripada apa yang harusnya kita pikirkan. Sama-sama kita lihat dan sama-sama kita pelajari di sini. Judulnya adalah kelahiran Kristus Yesus, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Yusuf itu punya sebuah planning. Dia akan menikah dengan Maria. Wah, dia pasti sudah punya planning. Kita yang mau menikah pasti sudah punya rencana kan? Buat Pro-M yang akan menikah pada tahun ini, 2024. Buat Pro-M yang mau menikah tahun ini. Atau sudah punya rencana? Sudah Pak, sudah kok udah punya rencana. Terus apa masalahnya? Pasangannya nggak ada gitu ya. Ya berdoa gitu. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan pasangan tepat pada waktunya. Amin. Ya waktunya saya nggak tahu juga kapan, tapi ya waktunya tergantung daripada Allah. Oke, saya mau tanya, buat kita semua yang mungkin sudah menikah, gitu ya, dan mungkin akan mempersiapkan pernikahan, kita pasti mempersiapkannya. Pre-weddingnya, fotonya, tempatnya, seperti itu kan, nanti ketemu orang tua,
terus habis itu banyak hal lah kita akan planningkan. Tetapi ternyata planning yang Yusuf rencanakan begitu ya, untuk menikah dengan Maria buyar begitu. Di sini dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Gitu. Yusuf berpikir, wah bagaimana nih pasangan saya belum menikah dengan saya tapi ternyata sudah mengandung. Walaupun walaupun mungkin Yusuf mendengar sebuah apa yang disampaikan oleh malaikat. Sebelumnya Maria sudah mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan kemungkinan Maria juga menceritakan kepada Yusuf sehingga tahulah Yusuf akan hal ini. Tetapi sebagai manusia kadang-kadang kok seperti ini sih? Planning saya nggak seperti ini. Planning saya ini bukan seperti ini ya Allah. Planning saya bukan seperti ini Tuhan. Nah, di sini dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus, ternyata ketulusan hati itu perlu ya Bapak Ibu ya. Ya, ketulusan hati itu perlu. Cerdik iya sih, makanya dikatakan firman Tuhan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita hanya cerdik, kita jadi orang jahat. Banyak loh orang cerdik di luar sana. Ya kan? Banyak loh orang-orang cerdik di luar sana itu cendekiawan banyak gitu loh. Tapi waktu kita nggak punya hati Allah di dalamnya, kita akan menjadi orang yang jahat. Coba lihat kita. Banyak sekali kan, ini sekarang mau pada perang lagi, ya kan? Mau pada lagi ada ribut apalah, Korea Utara ribut apalah, di Semenanjung apalagi ribut apalah, gitu loh. Orang-orang yang punya kepintaran bisa menciptakan banyak hal, tapi mereka tidak punya Allah di dalam hatinya. Mereka tidak menguasai pikiran mereka di dalam Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Perlu kita ternyata punya ketulusan hati. Boleh katakan pada kanan kiri, ayo lebih tulus lagi yuk, gitu. Ya, lebih tulus lagi ya. Karena ternyata ketulusan itu baik buat kita. Ya, karena ketulusan kita itu bisa dirasakan. Ketulusan dan kebaikan kita itu menjadi sebuah bahasa universal. Bahasa universal yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Itu adalah ketulusan di dalam sebuah kebaikan. Ya. Karena kalau kita bisa kok, kan Bapak Ibu semua pasti bisa merasakan kan, kalau orang-orang yang di dekat Bapak Ibu itu tulus atau mereka punya sebuah agenda di belakangnya. Ya, walaupun mungkin tidak bisa kelihatan di depan, tetapi saya tahu pastinya waktu akan membuktikan akan hal itu. Ya, ada hal-hal yang memang harusnya kita pelajari dari sini. Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu semua, kalau bapak-bapak sih mungkin punya teman-teman kantor mungkin seperti itu. Atau teman-teman main, teman-teman klub, teman-teman hobi. Kalau ibu-ibu ini biasanya mungkin punya teman-teman dari tetangga gitu ya. Nah hati-hati juga nih, hati-hati. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan apa yang baik yang bisa rusak biasanya? Kebiasaan berpikir yang benar. Itu biasanya pasti tercemarkan. Karena kenapa? Di sini kita lihat untungnya Yusuf ini waktu dia mengambil keputusan menceraikan Maria, nanti setelah menikah gitu ya, Yusuf tidak salah pilih orang gitu ya. Yusuf tidak salah bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Hati-hati, teman bisa membawa kita untuk lebih dekat dengan Allah. Tetapi juga ada orang-orang yang di samping kanan kiri kita mungkin, gitu ya, membawa kita makin hari makin jauh dengan Tuhan. Ya, makin hari makin jauh. Kemarin saya pas di dalam sebuah negara yang kami kunjungi, kami sebenarnya punya sebuah agenda juga untuk melihat tempat di mana nanti anak kami akan mengambil keputusan untuk bersekolah begitu ya. Kami cuma berpikir setelah kembali dari tempat sana, kami ngomong kepada anak kami, nanti coba berdoa lagi, gitu ya. Berdoa lagi. Kenapa? Dia tanya. Coba berdoa lagi, kira-kira mau sekolahnya nanti di mana? Biar kita ini mengirim Koko sebagai orang tua, tidak hanya menambahkan kepandaian di dalam pikiran Koko, tetapi juga harus ada Allah di dalam hati.
Karena bisa jadi pergaulan Koko yang di sana gitu ya, mau pergi beribadahnya nggak bisa. Susah loh. Tuh. Ya berdoa, Tuhan bukakan jalan buat gereja Mawar Shalom untuk masuk dan menancapkan kakinya dan panji-panjian di sana. Ataupun gereja siapapun gitu ya. Karena kita melihat mereka mau beribadah saja, ternyata waktu saya baca di dalam, atau saya benar atau salah, tapi saya baca di dalam jurnal bahasa Inggris itu, mereka mengatakan, seorang misionaris menulis seperti ini. Kalau mereka mau berkhotbah gitu, gereja-gereja ada di dalam sebuah pemantauan pemerintah. Jadi kalau mereka mau berkhotbah, kayak hambanya sedang mau berkhotbah, itu harus disetor dulu khotbahnya ke bagian pemerintah. Baru dikoreksi sama mereka, baru diserahkan, dan itu ialah yang boleh disampaikan kepada jemaatnya. Saya berpikir, bagaimana bisa hidup kalau firman ini dikoreksi oleh manusia? Padahal kebenaran itu kan harus tersampaikan dengan benar. Harus tersampaikan dengan lugas. Harus tersampaikan dengan jelas. Tapi bagaimana kalau ternyata ada intervensi orang-orang di dalamnya? Ada agenda-agenda terselubung di dalamnya. Bagaimana akan hal itu terjadi? Saya berpikir bagaimana orang-orang di dalam gereja itu bisa bertumbuh? Bagaimana mereka menemukan kebenaran-kebenarannya seperti kita mendengar secara langsung? Wah, saya berpikir, saya cuma bilang kok, coba pikir lagi ya, coba doakan lagi. Kalau memang Tuhan izinkan tempat di sana, kok harus lebih kuat dulu. Secara fondasi harus lebih kuat dan menjadi garam di sana. Jangan sampai terikut arus. Ya kan, teman-teman pada hahaha, oh hari Minggu ngapain? Gak usah lah, gak ngapa-ngapain, pergi jalan lah, pergi mall lah, clubbing lah gitu. Ya kan, berbahaya nih kok. Berbahaya buat siapa? Berbuat jiwanya Koko sendiri. Koko bisa pintar tapi Koko kehilangan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan. Nah saya bilang, ayo sama-sama berdoa, papa mama berdoa, Koko juga berdoa. Biar yang terbaik lah yang Tuhan taruh dalam kehidupan Koko. Nah ini kita lihat nih, hati-hati. Lingkungan kita bisa membawa kehidupan kita jauh. Bersyukur di sini dikatakan, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Ya, pernah tahu waktu pada saat murid-murid diombang-ambingkan di tepi di danau, ya kan? Waktu Yesus berjalan di atas air, mereka mengatakan apa? Itu hantu. Itu hantu. Gitu kan? Mereka berpikir, itu padahal itu Yesus loh, itu Tuhan. Itu murid-muridnya yang bersama-sama dengan Yesus loh. Bersama-sama dengan Yesus selama berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi mereka nggak tahu itu Yesus. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Allah kita ini sedemikian dangkal. Sehingga kita nggak tahu, ini Yesus kah? Ini Tuhan kah? Atau ini hantu kah? Dalam kehidupan kita. Ayo coba bapak-bapak semua. Gitu-gitu. Tiba-tiba malam, jam 12 malam, terus dibangunin oleh seorang. Halo Pak, gitu, ya kan? Atau seperti ini Bapak kita di depan ini, ya kan? Pak John Tansil bangun, aku malaikat Tuhan, gitu. Kaget kita jam 12 malam, ini malaikat atau beneran? Atau bukan gitu? Karena pengenalan kita akan Allah kita terlalu dangkal. Makanya di sini kita berdoa, kita melihat Yusuf sendiri, kok dia bisa tahu sih ini malaikat, kok dia bisa tahu, saya percaya waktu Allah datang ke dalam kehidupan kita, malaikat Allah juga datang dalam kehidupan kita, pasti ada damai sejahtera. Terus yang kedua adalah, kenapa Yusuf tahu? Karena kita melihat di dalam orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi, dari kecil mereka udah diajarkan mengenai kitab Taurat. Mereka diajarkan mengenai kitab Taurat. Makanya firman Tuhan mengatakan, renungkanlah kitab itu siang dan malam. Ajarkanlah kepada anak cucumu, gitu ya, waktu kamu sedang beristirahat, waktu kamu sedang berjalan, dan waktu kamu sedang tidur. Itu diajarkan di dalam kehidupan Yusuf sendiri. Sehingga Yusuf tahu kitab Taurat dan kebenaran Allah. Walaupun kita tahu sebelum Yesus lahir, tidak ada seorang Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak bisa tahu mengenai lebih dalam. Tetapi saya percaya roh Allah pun tetap ada di dalam setiap orang-orang Israel pada saat itu. Nah, di sini kita punya sebuah peran juga. Gitu ya. Resolusi tahun ini nih 2024. Resolusinya apa tahun 2024? Bapak Ibu sebelum akhir 2023 sudah buat resolusi? Sudah? Sudah ya? Resolusinya apa? Seperti tahun kemarin Pak. Tahun kemarinnya belum selesai kok resolusinya. Ya. Resolusinya apa? Pengen langsing, oke, gak apa-apa, pengen langsing ya. Ya, terus kapan langsingnya? Ya nanti aja Pak, tahun-tahun depan yang posisi boleh gitu ya. Oke, resolusinya apa? Banyak mungkin resolusinya pikir, saya mau dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi, mungkin seperti itu. Ya, tapi yang kita lakukan apa?
Kita tidak pernah dekat dengan Allah. Kita tidak mempersiapkan hidup kita dengan baik. Kita tidak mempersiapkan bangun tembok kita dengan benar. Ternyata masih ada bolong-bolong. Nah, harusnya kita mulai belajar nih. Awal tahun yuk Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita mulai mengubah segala kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harusnya sudah mulai kita tinggalkan, kebiasaan yang tidak baik. Nah, ada sebuah pertanyaan nih buat kita. Kenapa? Kenapa? Banyak orang yang suka melakukan kebiasaan buruk daripada kebiasaan baik. Contoh, lebih susah diajak bangun pagi terus berolahraga dibandingkan pergi minum-minuman begitu ya, pergi minum-minum, clubbing gitu. Banyak orang yang lebih suka condong ke sana atau makanan-makanan yang tidak sehat dibandingkan suruh makanan yang sehat. Kenapa? Ada yang disuruh untuk bangun pagi untuk berolahraga, tapi susah, tapi malamnya begadang, begitu. Lebih suka begadang, pergi nonton, clubbing gitu. Kenapa? Ada banyak orang yang suka seperti itu. Daripada kebiasaan baik, mereka memilih kebiasaan yang buruk. Kenapa? Susah pertanyaan saya. Ya, karena seperti ini Bapak Ibu, kebiasaan buruk itu kenikmatannya langsung. Iya kan? Kalau mabok-mabokan langsung kan? Teler-teler, goyang-goyangan gitu ya. Kenikmatannya langsung kan? Coba disuruh bangun pagi terus habis itu olahraga. Emangnya siangnya langsung sehat? Enggak. Seminggu langsung sehat? Enggak loh Bapak Ibu. Ataukah sebulan langsung langsing? Saya juga mau Bapak Ibu. Ya, saya juga mau gitu ya. Itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dan harus dilakukan dengan konsisten. Betul? Tapi baik buat kita. Efeknya, dampaknya baik buat kita. Bukan hanya buat kita, buat orang-orang sekeliling kita. Kalau kita sakit contohnya, orang-orang sekeliling kita juga yang susah. Anak-anak juga susah, pasangan juga susah. Ya kan? Benar kan? Ada hal-hal yang baik. Ternyata waktu kita melakukan kebiasaan yang baik itu menjadi sebuah warisan juga buat anak kita. Berdoa, baca firman pagi-pagi itu menjadi sebuah warisan yang tidak bisa dihilangkan di dalam garis keturunan kita. Ya. Saya bacakan lagi, habis itu saya akan jelaskan poin-poin yang akan kita pelajari bersama. Nah, ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Boleh katakan pada kita semua ya, taruh tangan kita di dada kita, katakan seperti ini, Allah menyertai saya. Boleh tunjuk kepada kanan kirinya, Allah menyertaimu juga. Oke, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Ya. Sesungguhnya anak darah itu melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lalu mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Nah, kita lihat nih, ternyata kalau kita lihat dalam Matius, ya, ayat yang pertama, pasal yang pertama ini kita kan baca dari pasal 8, ayat 18 sampai tadi ke ayat 20, ayat 25. Nah, kalau ayat yang pertama sampai ke ayat yang 17 itu berbicara mengenai silsilah Yesus. Ya, silsilah Yesus Kristus saya nggak usah bacakan secara keseluruhan, anak Daud, anak Abraham, bla bla bla, memperanakan. Tetapi kesimpulan dari terakhir itu ada di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ternyata. Kalau kita hitung saja dari 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, anggap contoh. Satu keturunan itu umurnya 100 tahun. Ya kan? Habis itu dari keturunan Daud sampai ke pembuangan Babel itu ada 14 keturunan lagi. Anggap satu orang umurnya 100 tahun. Berarti sudah ada 1400 tambah 1400. Iya kan? 2000
800 tahun. Dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus ditambah lagi 14 keturunan. Berarti ada 1400 tahun lagi. Sudah tadi dari 2800 tambah 1400, 3000, 4200. Pinter sekali Bapak Ibu. Kalau hitung-hitungan cepat gitu ya. Cuan pokoknya. Ya, oke. 4200. Bayangkan 4200 tahun tuh. Tetapi janji Allah kepada Abraham tidak pernah luntur sampai kepada Kristus. Walaupun di tengah-tengahnya ada 14 keturunan yang akan dibuang kepada Babel. Why? Kenapa mereka dibuang? Karena mereka berlaku jahat di mata Allah. Karena mereka berlaku menyimpang di mata Allah. Karena mereka berlaku tidak benar di hadapan Allah. Ya seperti siapa? Ya seperti kebanyakan kita. Saya juga bukan orang yang sempurna. Ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan mereka itu satu generasi, 14 generasi loh. Dibuang sampai ke tempat pembuangan, dibuang ke tempat di dalam pembuangan itu. Kita lihat ternyata ada hal-hal yang salah juga terjadi. Tetapi janji Allah tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Akan masuk mungkin bukan hanya di dalam kita, bahkan di dalam keturunan kita. Bersyukur Bapak Ibu di tempat ini. Oh Pak, saya bukan orang yang lahir dari keluarga Kristen. Ya kan? Kok saya bisa jadi orang Kristen? Kita nggak pernah tahu. Mungkin moyang kita, engkong kakek saya gitu ya, kakek buyut-buyut saya. Mungkin adalah orang-orang yang pernah berdoa bagi keturunannya. Mereka yang ditangkap oleh Allah terlebih dahulu. Saya nggak pernah tahu. Kenapa saya ada di tempat ini, kenapa saya berdiri di sini. Saya percaya kok. Ada orang-orang yang terus berdoa. Mungkin keturunan-keturunan saya di atas saya yang berdoa. Ya, sehingga saya bisa ada di tempat ini. Sehingga Bapak Ibu semua bisa duduk di tempat ini. Sehingga Bapak Ibu semua bisa menerima kebenaran daripada Allah. Nah, kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan di tahun 2023. Saya sudah mengambil keputusan yang gak benar di tahun 2023. Saya mungkin sudah mengambil sebuah jalan yang tidak baik di tahun 2023. Ayo berbalik kembali. Waktu kita mulai berbalik kembali, saya percaya kok janji Allah tidak akan pernah pupus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua seperti ini. Ya. Poin yang pertama, bergaul dengan Tuhan merupakan warisan turun-temurun. Ada orang-orang yang bergaul dengan Allah di awal-awal kehidupan terciptanya dunia ini, yaitu Abraham, menjadi sebuah warisan turun-temurun. Di 4.200 tahun kemudian ternyata lahirlah keturunan Kristus dari keturunan Abraham. Tidak pernah luntur, kita nggak pernah tahu. Ya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita waktu kita mulai bergaul dengan Allah gitu ya, itu menjadi sebuah warisan turun-temurun. Kita melihat nih, orang-orang anggap orang-orang hebat yang ada di Indonesia gitu ya. Orang-orang yang masuk mungkin contohnya 10 besar yang ada di Indonesia. Atau kita bisa lihat gembala kita. Ya, Pastor Philip gitu ya. Nah, Pastor Philip juga manusia kan? Saya pernah mendengar kesaksian dari Pastor Philip bahwa ternyata dia ada sampai saat itu karena juga ada amanya, neneknya sama ibunya yang berdoa. Kita juga Bapak Ibu, waktu kita melakukan sebuah hal yang baik, ya itu menjadi warisan bagi anak cucu kita. Pastor Philip adalah manusia, kita juga manusia. Kita manusia yang terbatas secara umur. Betul? Sebelum Pastor Philip ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai di Indonesia dengan luar biasa. Benar? Dari sinode tempat lain, dari gereja lain. Itu ada muncul orang-orang yang membawa kegerakan api kegerakan itu. Who's the next? Who is the next? Selanjutnya siapa yang akan membawa api kerohanian dan kebangkitan kepada Indonesia? Saya udah umur 40 lebih. Ya kan? Kalau Tuhan izinkan sampai umur 70, paling sisa 20 lebih tahun saja. 20 tahun lebih. Apakah saya bisa menyelesaikan segala kehidupan sampai 100 tahun atau 200 tahun? Gak bisa. Siapa yang akan membakar api itu lagi? Kalau bukan keturunan kita. Anak Bapak Ibu mungkin yang akan dipakai untuk membawa kebangkitan, kebangunan di Indonesia, bahkan di Balikpapan. Atau bukan hanya sebagai kebangkitan, kemarin kita berdoa di dalam CG, saya bilang, ada seorang anggota CG bilang seperti ini. Pak, kayaknya kita juga terus harus berdoa nih. Ya berdoa buat apa? Biar anak-anak Tuhan juga ada di dalam pemerintahan.
Kalau masuk di dalam politik, ya mungkin ada orang-orang yang mungkin Tuhan percayakan di dalamnya. Ya punya hati di dalam. Sehingga Indonesia juga harus mempunyai perubahan gitu loh. Indonesia kita berdoa biar ada perubahan di dalamnya. Ya, ada orang-orang yang takut akan Allah di dalamnya. Atau paling enggak mereka menjadi pembisik-pembisik yang benar bagi pemerintah-pemerintah kota atau pemerintah negara. Orang-orang yang dekat dengan itu. Kita harus berdoa. Itu dari siapa? Ya dari kita, orang-orang Bapak Ibu semua tempat ini yang terus berdoa, terus membawa kebenaran itu, gitu ya, supaya itu menjadi sebuah warisan bagi keturunan kita. Kita ini adalah orang-orang yang akan membawa warisan-warisan bagi mereka. Itu yang pertama. Bahkan di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, tadi waktu saya sudah sempat singgung ya, Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berarti artinya apa? Artinya setiap saat Bapak Ibu, walau dalam kondisi sibuk, walaupun dalam kondisi santai, walaupun di rumah, walaupun di dalam perjalanan, lagi liburan, gitu ya. Itu harusnya terus diulang-ulang dan diajarkan kepada setiap keturunan kita. Ya, bukan berarti itu mengenai firman Tuhan hanya di gereja kok Pak. Ya, enggak. Emangnya kita makan nasi cuma hanya pada hari Senin? Enggak kan? Emangnya kita hanya hirup udara pada hari Selasa? Enggak kan? Setiap hari kita menghirup akan udara. Setiap hari kita harus makan, setiap hari kita harus minum. Seperti itu pula firman Tuhan, setiap hari harusnya kita makan mengenai makanan rohani ini, roti kehidupan ini. Ya, sehingga bukan hanya menguatkan kita juga, tetapi juga menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, bergaul dengan Tuhan merupakan warisan turun-temurun, poin yang pertama. Nah, terus yang kedua, janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ternyata ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud, 14 keturunan daripada Daud sampai kepada pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Janji Tuhan tidak pernah luntur oleh waktu. Nah, janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Tapi waktu Tuhan kenapa lama sekali ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Ya, kenapa waktu Tuhan tuh kok rasanya lama banget gitu ya? Tapi saya percaya kok waktu Tuhan itu pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Pasti apa? Pasti. Pasti itu panjangannya ada loh. Itu buat saya sih ya. Kenapa orang-orang tanya begini, kenapa kok bisa pasti ya? Iya, saya bilang pas hampir mati. Iya kan, Tuhan gue udah setengah mati nih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan udah setengah mati. Padahal juga belum mati kan gitu ya. Pasti pas hampir mati. Enggak. Saya berdoa tidak di dalam kondisi seperti itu. Ya, saya berdoa kepada kita semua, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Amin. Waktu Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Amin. Boleh katakan pada kanan kiri, waktu Tuhan itu pasti loh dalam hidup kita. Ya, gitu loh. Terus waktu Tuhan benar-benar pasti nih, tapi kita nggak pernah tahu. Terus apa yang harus kita lakukan dong di dalam waktu menunggu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Bangun karakter kita saat waktu kita lagi menunggu dengan Allah. Di dalam masa penantian itu bangun karakter kita. Ya, bangun karakter. Karena kenapa? Karakter kita itu akan menentukan masa depan kita. Bukan hanya masa depan kita loh, karakter kita itu akan menentukan orang-orang, keturunan-keturunan kita. Karakter kita itu akan membawa sebuah hal yang bukan hanya bisa dilihat, tetapi bisa didengar dan bisa dirasakan. Kayaknya tahun lalu saya pernah mengatakan seperti ini, mengenai karakter. Karakter itu lebih harum daripada wangi-wangian parfum termahal yang ada di dunia. Kenapa? Contoh, Bapak Ibu masuk di tempat ini, kalau pakai parfum yang termahal, gitu ya, yang mungkin sekali disemprot gitu, satu botol ada yang harganya 30 juta gitu contohnya. Semprot, cot. Kalau jalan kayak apa? Udah kayak malaikat kan seperti itu. Ya, gara-gara parfumnya saking mahalnya gitu ya. Itu masuk ke dalam sini, kita nggak kecium kan di sini? Bener? Nggak kecium kan? Yang paling kecium orang radius 5 meter, 10 meter di sana. Tapi di 20 meter nggak kecium. Tapi karakter yang baik gitu ya,
waktu Bapak Ibu datang gitu, belum Bapak Ibu datang aja gitu ya. Wih, Pak John mau datang ke sini, Pak John Tansil mau datang. Wih, itu orang baik banget loh. Udah kedengaran. Ya, nggak usah gitu karakternya contoh gitu. Bapak Presiden mau datang ke Balikpapan. Wih, Bapak Presiden mau datang. Wih, Bapak Presiden itu baik banget loh. Kalau kita bisa jawab dikasih sepeda loh. Itu udah kedengaran. Ya kan? Udah kedengaran. Udah bisa dirasakan oleh orang satu kota. Waktu karakter kita terbentuk. Makanya waktu Tuhan menginginkan kehidupan kita di dalam penantian itu, bentuk karakter kita dengan baik. Karena itu lebih mahal baunya daripada harum parfum manapun. Ya, itu bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa menjadi dampak. Nah, yang kedua, waktu Tuhan tidak pernah luntur oleh waktu, di dalam waktu-waktu penantian itu, segala hal yang baik datang pada mereka yang menunggu dan tidak mati di dalam penantian. Jangan sampai mati di dalam iman kita. Ya, jangan sampai mati di dalam iman kita, di dalam penantian kita bahwa saya sedang menanti sesuatu Allah. Saya sedang menanti akan hal-hal yang baik. Kok belum terjadi dalam kehidupan saya? Terus ada pengharapan itu. Terus bawa pengharapan itu di dalam Tuhan. Terus kuatkan iman kita di dalam kepercayaan. Ya, kita melihat nih kehidupan Daud waktu pada Saul harus lari ke gua Adulam. Daud menemukan bukan hanya orang-orang yang baik di dalamnya. Ratusan orang yang gak baik, yang bermasalah. Tuhan, kapan saya harus keluar dari masalah saya? Kenapa saya keluar dari masalah saya masuk ke dalam masalah yang baru? Tapi Daud memperkuat kepercayaannya kepada Allahnya. Karena dia tahu Allah lah yang punya segala kehidupan kita. Allah yang pegang kok. Pernah gak Bapak Ibu berpikir sebelum masuk tahun 2024 ini merasakan bahwa kayaknya aku udah gak sanggup Tuhan? Pernah? Pernah? Tuhan kayaknya kerjaanku ini aku udah gak sanggup lakukan lagi. Tuhan kayaknya hubungan ini udah gak bisa dipertahankan lagi. Tuhan kayaknya penyakitku mungkin udah gak bisa disembuhkan lagi. Pernah mungkin berpikir seperti itu? Tapi tuh nyatanya Bapak Ibu semua ada di tempat ini. Tuh ternyata nyatanya Tuhan memberikan kekuatan. Itu sebuah berkat yang luar biasa loh. Berkat Tuhan bukan hanya berkat secara materi. Berkat Tuhan bukan hanya berkat secara kesembuhan. Tapi ternyata berkat Tuhan juga ada di dalam setiap kehidupan dan kekuatan di mana waktu Tuhan membawa sebuah langkah kita. Hari lepas hari waktu kita mulai berjalan kuat. Langkah demi langkah kita berjalan makin kuat bersama dengan Allah. Itu sebenarnya berkat Tuhan juga dalam kehidupan kita. Sadar gak sadar gitu ya. Dulu saya pernah punya sebuah teman gitu. Cuma dia berpikir, kok aku kayaknya udah gak sanggup deh kok. Bisnis sudah terpuruk, keluarga lagi seperti ini, saya udah gak sanggup. Setelah itu saya bilang, kita berdoa. Tapi aku udah gak sanggup kok. Kita mulai berdoa. 1 tahun kemudian saya bertemu dengan dia. Saya tanyakan lagi. Waktu itu katanya udah gak sanggup. Kok sekarang masih ada di depan saya? Saya bilang seperti itu. Ya, oh ternyata, iya saya gak tahu kok ini kok bisa seperti ini ya. Saya jalani hari lepas hari ternyata Tuhan memberikan menambahkan kekuatan dan hikmat buat saya. Nah itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Dan jangan tergiur untuk mencari jawaban di tempat lain. Seperti tadi Yusuf. Waduh ini gimana ya? Calon tunangan saya, calon istri saya udah hamil. Saya mau tanya siapa ya? Gitu. Wah tanya teman-teman kumpul lah. Gitu. Iya kalau pertanyaan yang kita berikan kepada mereka dan mereka memberikan jawaban yang baik. Makanya tadi saya katakan hati-hati dengan pergaulan juga. Ya. Kalau tidak, itu mereka udah bisa aja teman-temannya bisa ngomong, udahlah ceraikan aja, udah jangan lanjutkan lagi dalam pernikahan itu. Iya kan? Udah selesaikan aja, udahlah ceraikan aja istri kamu. Udah lakukan aja, ambil keputusan yang salah gitu. Nah ini membuat sebuah hal-hal yang harusnya Tuhan rencanakan baik, itu menjadi nggak baik. Bahkan saya bilang bukan hanya terjadi kegagalan, mungkin terjadi penundaan akan jawaban dan janji Allah dalam kehidupan kita. Ya, janji Tuhan tidak akan pernah luntur dalam hidup kita. Ya, janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Boleh katakan pada kanan kiri, janji Tuhan buatmu tidak akan pernah luntur oleh waktu. Oke, berikan tepuk tangan buat anak kita.
Waktu kita udah mulai memperbaiki karakter kita, waktu kita udah mulai tetap kuat dan tidak goyah di dalam setiap apa yang Tuhan rencanakan, ternyata yang ketiga adalah janji Tuhan melahirkan keturunan pilihan. Janji Tuhan melahirkan keturunan pilihan. Ya. Hidup manusia itu singkat. Bapak Ibu semua, hidup manusia singkat. Pastikan kita tidak menjadi penyumbat berkat bagi generasi selanjutnya. Jangan kita jadi penyumbat bagi generasi selanjutnya. Maksudnya apa? Waktu kita mengambil segala keputusan yang salah dalam kehidupan kita, kita menjadi penyumbat bagi generasi selanjutnya. Apakah itu anak-anak kita secara rohani, secara jasmani, ataupun anak-anak rohani yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan orang-orang yang baru hadir sebagai orang-orang Kristen yang baru lahir baru, yang menjadi bayi-bayi rohani dalam kehidupan yang ada di gereja Mawar Sharon, dan kita menjadi penyumbat bagi bayi-bayi rohani itu untuk bisa bertumbuh. Kita yang ada di tempat ini, saya menganggap kita semua sudah makin dewasa. Ya, saya tahu ke level kerohanian kita ini setiap orang berbeda-beda. Tapi saya anggap kita sudah makin dewasa karena kita sudah banyak makan firman, sudah banyak mendengar, sudah banyak terlibat di dalam segala hal yang ada di dalam gereja Mawar Sharon. Harusnya kita makin hari makin bertumbuh. Kerohanian kita bukan lagi tergantung kepada orang di kanan kiri kita, atau tergantung kepada gembala, atau kepada ketua CG, atau kepada coach, atau kepada TL. Enggak, kerohanian kita tergantung kepada diri kita sendiri. Maukah kita bertumbuh, ya kan? Maukah kita hidup untuk menghidupi segala firman yang ada di dalam kehidupan kita? Jangan terus nanti akhirnya akhir tahun 2024 terus kita bilang, saya enggak bertumbuh di tahun 2024. Karena firman yang saya dengar tidak menguatkan saya. Lu? Why? Firman tetap kebenaran yang akan terus disampaikan. Apakah diterima oleh telinga Anda Bapak Ibu semua, atau diterima oleh hati Bapak Ibu semua, itu kan kembali kepada setiap pribadi yang ada. Kita di tempat ini, saya di tempat ini, segala pembicara, segala pastor yang berkhotbah di tempat ini, mereka akan menyampaikan kebenaran itu secara lugas. Kembali kepada kita semua. Apakah kita mau menghidupinya, atau kita mau mengakhirinya setiap bibit-bibit yang ditaruh dalam kehidupan kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, ada yang ditabur di dalam tanah yang subur, di dalam jalan yang sedang berbatu, ataukah di jalan yang tanahnya tipis, seperti itu. Ya, itu kembali ke dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat kita semua tempat ini, biar setiap hidup kita, hati kita makin hari makin digemburkan oleh Allah. Ya kan? Biar setiap firman yang ditaruh itu menjadi sebuah bibit-bibit yang akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita orang-orang yang ditaruh Allah di dalam gereja ini, yang sedang duduk di tempat ini, tidak menjadi sebuah batu sandungan bagi setiap generasi selanjutnya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kalau engkau menyesatkan salah satu anak kecil ini saja, biarlah lehermu diikatkan di dalam batu kilangan dan dilemparkan kepada lautan. Ya, batu kilangan itu bukan kayak batu bata yang sekecil ini Bapak Ibu. Batu kilangan itu gede, ya. Mungkin kalau orang-orang zaman dahulu pernah giling kacang hijau, pernah giling kacang hijau yang pakai batu yang bulat, terus ada lubangnya, terus dimasukin kacang hijau, terus digiling. Pernah lihat? Pernah ya? Atau belum pernah lihat ya? Ya, atau jangan-jangan saya terlalu tua begitu ya buat Bapak Ibu. Ya, di sana batu kilangannya gede dan itu berat banget. Nah, itu seberat itu gitu ya. Yang kecil aja sudah sebesar ini, apalagi yang besar. Ya, itu sebuah hukuman bangsa Romawi gitu ya, bangsa Romawi zaman dahulu, itu hukuman terberat kalau orang-orang melakukan pelanggaran berat. Itu hukumannya seperti itu, dilemparkan ke dalam lautan dengan diikatkan di lehernya batu kilangan. Itu seperti itu. Nah, kita jangan, karena Tuhan mengatakan itu loh, apa yang kita lakukan dengan penyesatan kepada, loh ini kan bukan anak-anak, iya anak-anak secara rohani, bayi-bayi rohani mereka yang baru lahir baru di tempat ini, atau baru lahir baru dimanapun mereka berada, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesatkan. Nah, hidup manusia itu singkat, kita ini singkat ya Bapak Ibu, ya jangan sampai kita mengambil sebuah langkah untuk membawa kehidupan kita menjadi penyumbat. Terus selanjutnya,
Keturunan pilihan itu ditentukan dari kapan? Dari setiap keputusan yang kita ambil sekarang. Ya. Bukan menunggu kita untuk menjadi benar terlebih dahulu. Bukan untuk menjadi, nanti aja Pak, tunggu saya jadi orang benar, saya baru ke gereja. Nanti aja Pak, tunggu saya jadi benar, baru saya melayani. Nanti aja Pak, tunggu saya jadi benar, saya baru bisa berkomitmen di dalam connect group. No, kita semua bukan orang-orang yang benar. Saya juga bukan orang yang benar secara 100%. Mana ada manusia yang benar secara 100% di dalam dunia ini. Ya kan? Dosa Bapak Ibu, sama juga saya orang berdosa kok. Ya kan? Apakah saya lebih baik dan lebih suci dari Bapak Ibu? Enggak, bisa jadi saya lebih buruk daripada Bapak Ibu semua. Ya, enggak seperti itu. Tetapi kita mau hari lepas hari disempurnakan kepada Kristus. Kita mau hari lepas hari diubahkan dan dibentuk seperti Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita masuk di dalam sebuah hal yang baik. Mencari sebuah komunitas yang baik dan kita bertumbuh di dalamnya. Karena manusia itu gak mungkin hidup seorang diri. Ya, kita mau berjalan bersama-sama. Kita mau mengakhiri tahun 2024. Tahun 2024 itu bukan sebuah, saya katakan bukan sebuah olahraga, contoh olahraga dalam olahraga yang seperti orang berlari sprint. Apakah setelah selesai tahun 2024 kita nggak ada kehidupan lagi? Kita masih ada tahun 2025, kita masih ada tahun 2026, kita masih ada tahun 2027, 2030, masih. Kita ini seperti seorang yang berlari maraton, ya. Dan kita harus mempersiapkan stamina kita panjang banget loh, panjang banget. Dan saya ini pernah gitu ya, untuk ikut lomba maraton seperti itu. Nah, kalau lomba maraton kan larinya rame-rame, betul? Waktu start larinya rame-rame. Tapi waktu latihan, Bapak Ibu semua, kan larinya sendiri-sendiri kan? Ya, mau maraton lari 10 kilo itu kok saya pikir kok nggak sampai-sampai ya 10 kilonya ya. Kok rasanya capek, kok rasanya bosan, karena sendirian. Sendiri lari gitu, lari sekilo masih oke. Lari 3 kilo, lari 4 kilo, mulai mikir ini gue ngapain ya lari ya, gitu ya. Ya, saya udah mikir aja sampai saya mikir teman-teman itu yang lari 42 kilo itu gimana caranya ya gitu ya. Apalagi orang-orang yang ikut lari sampai 100 kilo, itu pikiran otaknya taruh di mana ya, saya pikir gitu. Saya mau lari sampai 5 kilo aja udah mikir ini kenapa lari 5 kilo nggak selesai-selesai ya. Lari 10 kilo kenapa nggak selesai. Tapi waktu lari bersama-sama rame-rame, enjoy kan, kerasa kan gitu ya. Rasanya nggak terlalu capek karena kita rame-rame gitu. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Ya bukannya hanya asiknya rame-rame loh, tetapi biar setiap kehidupan kita waktu kita berjalan bersama dengan orang-orang yang sevisi, dengan orang-orang yang sepaham, dengan orang-orang yang punya hati yang sama gitu, kita bisa dikuatkan. Waktu kita punya masalah, kita bisa dikuatkan. Waktu kita punya beban yang berat, kita bisa didoakan. Waktu kita punya sesuatu yang menyenangkan, kita bisa membagikannya kepada orang-orang sekeliling kita. Sehingga mereka pun merasakan sukacita yang sama dalam kehidupan kita. Ayo jangan pakai pikiran yang lama lagi dalam kehidupan kita. Jangan pakai pikiran seperti tahun-tahun sebelumnya. Shifting, ubah pikiran kita. Ya, masuk di tahun yang baru dengan pikiran yang baru, dengan pola yang baru. Gitu ya, maka orang-orang dunia mengatakan kamu mau melakukan dan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan kamu melakukan hal yang sama lagi. Itu artinya gila. Ya, artinya gila. Kok kamu pengen menghasilkan sesuatu yang berbeda tapi dengan cara yang sama, artinya gila. Ya, tapi saya percaya di tempat ini kita semua akan berubah di dalam pola pikir kita. Tahun 2024, ayo, apa yang harus kita ubah? Marilah kita mencari kerajaan Allah dulu. Karena kita tahu, waktu kita mencari kerajaan Allah, kekuatannya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat-berkat saja. Tuhan akan menambahkan segala hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan. Ya, mulai shifting pikiran kita bukan hanya sebagai pikiran-pikiran duniawi saja, masuk di dalam tahun 2024 dengan segala hal yang benar, yang baik dan yang kudus di hadapan Tuhan kita. Amin. Bahkan nanti di minggu depan tanggal 15 kita akan ada breakfast with God gitu ya. Buat Bapak Ibu semua, kita mulai lagi, kita masuk lagi, kita bersaat teduh lagi bersama-sama, kita naikkan pujian, kita naikkan setiap doa-doa kita untuk kita bisa melihat apa yang ingin Tuhan rencanakan di dalam tahun 2024. Mari sama-sama kita akan berdoa dan kita akan melihat
apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita semua. Ada 3 hal yang saya tadi sudah bagikan dan saya akan ulangi. Yang pertama, pikiran kita bukanlah pikirannya. Bagaimana kita bisa melihat pikiran Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bergaul dengan Tuhan akan menjadi sebuah warisan turun-temurun. Ya. Dan janji Tuhan tidak akan pernah luntur oleh waktu. Serta janji Tuhan akan melahirkan keturunan. Pilihan. Saya minta tolong PAW untuk bisa bangkit bersama-sama dengan kita. Kita akan naikkan pujian. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri.